Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asari Mistamira dari Prodi Hukum Keluarga dengan NIM 1120-104. Di sini saya akan mempresentasikan makalah guna untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah filsafat ilmu. Makalah yang akan saya presentasikan berjudul Hakikat Jenis dan Ukuran Kebenaran. Hakikat kebenaran. Menurut Jujun Sunan Sumantri, kebenaran merupakan suatu hubungan tertentu antara suatu kepercayaan dengan suatu fakta atau lebih di luar kepercayaan. Menurut aliran realisme, kriteria yang membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara benar dan salah, adalah persesuaian antara ide dan realitas tersebut. Contoh, jika dikatakan di luar sedang hujan, maka pernyataan itu benar apabila sesuai dengan faktanya. Sebaliknya, jika ternyata tidak turun hujan dan bahkan panas terik, maka kenyataan itu tidak benar. Demikian pula, jika seseorang dikatakan sebagai manusia, maka ia dapat dikatakan benar apabila sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, dan seterusnya. B. Jenis kebenaran. Secara umum, jenis kebenaran dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebenaran absolut. Kebenaran yang biasanya berasal dari agama atau wahyu. Yang kedua, kebenaran relatif. Kebenaran relatif ini yaitu kebenaran yang bersumber dari pengetahuan ilmiah atau filsafat. Terkait kebenaran relatif ini, para pakar membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama, jenis kebenaran konkret dan nyata, dan jenis kebenaran yang tidak konkret atau abstrak. Sedangkan menurut beberapa pendapat, jenis kebenaran ini sesungguhnya dapat dilihat dari 3 bagian. Yang pertama, jenis kebenaran berdasarkan epistemologi. Jenis kebenaran ini dapat juga disebut dengan kebenaran logis. Suatu dikatakan benar apabila apa yang terdapat dalam pikiran subjek sesuai dengan apa yang ada dalam objek. Yang kedua, jenis kebenaran ontologis. Jenis ini berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat suatu objek. Misal, kita mengatakan bahwa batu adalah suatu benda padat. Ini merupakan benda yang bersifat keras. Ketiga ialah kebenaran semantik. Kebenaran semantik ini yaitu jenis kebenaran yang berdasarkan pemakaian bahasa. C. Ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu, atau kriteria kebenaran. Pada setiap pengetahuan, tidak sama kriteria kebenarannya, karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Namun, di dalam pembahasan ini,
bahasa kebenaran epistemologis karena kebenaran yang lainnya secara inheren atau masuk dalam kategori kebenaran epistemologi. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud dengan surat pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Yang kedua, teori koherensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. C. Teori praktisme tentang kebenaran. Teori filsafat ini benar tidaknya suatu kapan dalil atau teori semata-mata bergantung pada asas manfaat. 4. Agama sebagai teori kebenaran. Salah satu cara menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam maupun tentang Tuhan. Sekian presentasi makalah saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.